sifatnya padat. Kemudian dari 50-70% air ini terbagi menjadi cairan yang di dalam sel atau intraseluler dan cairan yang ada di luar sel atau yang disebut dengan ekstraseluler. Jadi 2/3-nya ini merupakan cairan intraseluler, sedangkan sepertiganya cairan ekstraseluler. Nah, dari cairan ekstraseluler ini masih dibagi lagi, yaitu cairan interstisial dan cairan plasma yang ada di dalam darah, di mana 80% dari ekstraseluler itu terdiri dari interstisial, sedangkan 20%-nya adalah cairan plasma. Contohnya misal berat badan kita ada 80 kilo gitu ya, sebentar. Misal badan kita itu berat badannya 50 kilogram. Kemudian berapa cairan tubuh kita? Jadi cairan tubuh itu sama dengan 50% sampai 70% ya. 70% dari berat badan. Sama dengan berapa kira-kira? Berarti kalau 10%-nya kan 5 kilo. Berarti kalau 50% kan antara 25 sampai 35 liter itu adalah cairan tubuh. Sampai sini paham ya? Paham, dokter. Ya. Kemudian berapa jumlah intraselulernya? Intraselulernya kan sepertiga dari 25 sampai 35 tadi. Jadi cairan intraseluler itu sama dengan 2/3 kali ini tadi 25 liter, 25 sampai 35 liter. Ya. Jadi sama dengan 2/3 dari 25 16,67 dokter. Kayak 17. Kalau 2/3 dari 35 23,33. 23 gitu ya. Jadi ini adalah 23 liter, itu adalah cairan intraseluler. Ini bukan kurang ya, tapi sampai ini aja. Jadi 17 sampai dengan 23 liter. Kemudian berapa jumlah ekstraselulernya? Cairan ekstraseluler sama dengan 1/3 kali 25 sampai dengan 35. Sama dengan berapa? 8,3 dokter. 8 sampai dengan 35 sepertiganya. 11, 10, 12 ya? 11,67 dokter. Ya, 12 liter. 12 liter. Kemudian berapa jumlah cairan ekstra CSF dari cairan interstitial apa sih namanya? Interstitial fluid ya. Cairan interstisial itu sama dengan cairan interstisial itu sama dengan 80% kali cairan ekstraselnya. Jadi kan cairan ekstraselnya kan 17 sampai 8 sampai 12 ya. Berarti 80% kali 8 sampai 12. Berarti berapa? 6,4 sampai 9,6 dokter. Sama dengan 6
9,4 sampai 9,6. 9,6 liter. Kemudian berapa cairan plasma atau cairan darahnya? Sama dengan 20% kali 8 sampai 12 tadi. 8 sampai dengan 12 sama dengan 1,6. 1,6 sampai 2,4. 2,4 liter. Paham ya caranya goleki ya? Iya, dokter. Ya. Nah, kemudian di dalam kapiler itu nanti akan ada pertemuan antara kapiler vena, kapiler arteri, dan pembuluh darah limfe. Jadi cairan itu nanti akan keluar dari kapiler arteri karena adanya pengaruh tekanan hidrostatik. Sedangkan nanti setelah masuk ke interstisial, cairan ini harus dikembalikan lagi ke dalam pembuluh darah kapiler vena melalui tekanan onkotik. Supaya tidak terjadi pembengkakan di area interstisial, maka sisa air yang tidak bisa diserap oleh kapiler vena ini nanti akan diserap oleh pembuluh limfe dan dibawa menuju ke jantung. Sedangkan dari kapiler vena juga akan ke jantung, sehingga jumlah cairan yang keluar ini akan sama dengan jumlah yang ditarik kembali masuk ke dalam jantung melalui kapiler vena dan pembuluh limfe. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Masih belum ada, dokter. Ya, jadi saya ulangi. Di kapiler itu nanti akan ada pertemuan kapiler arteri, kapiler vena, dan pembuluh limfe. Cairan dari kapiler arteri akan keluar ke interstisial karena pengaruh tekanan hidrostatik. Kemudian kembali lagi masuk ke dalam pembuluh darah kapiler vena melalui tekanan onkotik. Sedangkan sisanya akan diambil oleh pembuluh limfe, sehingga jumlah cairan yang keluar ini akan sama dengan jumlah cairan yang masuk kembali ke jantung. Itu prinsipnya ya, jadi tidak boleh berubah. Nah, kalau kondisi ini berubah, maka dia akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan edem. Jadi edem ini merupakan pengumpulan cairan di interstisial dan beberapa kavitas atau beberapa daerah di dalam tubuh ya. Jadi edem ini bisa localize, artinya dia terlokalisasi. Misalnya odem pada hidrotorak ini berarti adanya air yang berlebihan di pleura. Kemudian ada hidroperikardium, jadi adanya cairan yang berlebihan di perikard. Kemudian kalau hidroperitoneum ini adanya cairan di kavum peritoneum. Jadi ini ada di kavum yang ada di tubuh kita ya. Jadi rongga-rongga yang memang ada di tubuh kita. Nah, kalau yang sifatnya umum atau yang disebut dengan generalisata ini biasanya disebut dengan edem anasarka. Jadi seluruh tubuh bengkak ya. Ini biasanya karena kekurangan protein atau gangguan dari ginjal. Bagaimana penyebab dari edem itu sendiri? Jadi yang pertama penyebabnya adalah peningkatan hidrostatik. Kemudian peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Penurunan tekanan onkotik. Kemudian retensi natrium ya. Jadi pengambilan natrium lagi dari ginjal, kemudian juga obstruksi pembuluh limfe. Jadi kalau tadi kita lihat di sini gambar tadi ya. Nah, kapan dia bengkak? Bengkak atau odem itu ada di sekitar sini kumpulan cairannya. Ada di interstisial. Nah, kapan dia bisa bengkak? Satu,
kalau tekanan hidrostatik yang mendorong keluar terlalu banyak. 2, kalau tekanan onkotik yang menarik masuk berkurang. 3, kalau yang masuk ke pembuluh limfe terganggu, misalnya penyumbatan pembuluh limfe. Kemudian 4, misalnya karena ada faktor infeksi, sehingga celah-celah antara endotel di kapiler ini akan terregang ya, sehingga ada celah antar endotel, maka cairan bisa masuk ke interstisial. Itu disebabkan karena peningkatan permeabilitas ya. Tadi kemudian yang keempat misalnya karena adanya itu tadi apa? Peningkatan retensi natrium, sehingga aliran darah atau jumlah darah itu menjadi meningkat karena natrium itu menarik air. Jadi kalau ginjal menarik natrium, maka darah kan menjadi lebih kental. Karena dia lebih kental, supaya dia tidak terlalu kental dan mengganggu jantung, maka dia akan menarik air dari cairan interstisial masuk ke pembuluh darah, sehingga terjadilah volume yang berlebihan. Nah, volume yang berlebihan ini nanti akan meningkatkan tekanan hidrostatik, sehingga terjadilah odem tadi. Nah, tekanan hidrostatik ini biasanya berkaitan dengan fungsi jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau ada pertanyaan penyebab tekanan hidrostatik meningkat, pasti ada kaitannya dengan fungsi jantung ya. Jadi penyakit-penyakit jantung misalnya gagal jantung, penyakit kelainan katup, kemudian penyakit pembuluh darah misalnya hipertensi, itu semuanya adalah berkaitan dengan tekanan hidrostatik. Kalau tekanan onkotik itu berkaitan dengan protein darah. Jadi misalnya pada penyakit hepar, di mana protein itu tidak dibentuk sehingga terjadi penurunan jumlah protein. Atau mungkin karena kelainan ginjal, sehingga protein yang dihasilkan oleh tubuh itu dibuang semua. Sehingga juga akan terjadi hipoprotein. Atau kalau kelainan misalnya malnutrisi, sehingga dia kekurangan protein dari makanannya, maka dia juga akan menurunkan tekanan onkotik. Sedangkan kalau yang permeabilitas yang meningkat tadi itu pasti karena proses infeksi. Nah, kalau penyumbatan pembuluh limfe ini bisa karena infeksi, bisa karena CA atau keganasan ya. Jadi diingat ya. Jadi mekanisme terjadinya odem karena 1, tekanan hidrostatik yang meningkat, 2, onkotik yang menurun, 3, apa ini namanya, pembuluh limfe yang tersumbat, 4, permeabilitas yang meningkat, yang kelima adalah volume darah berlebihan karena retensi natrium. Nah, kalau hidrostatik ini berkaitan dengan penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah, tekanan onkotik ini berkaitan dengan protein darah akibat nutrisi yang kurang, pengeluaran natrium yang berlebih dari pengeluaran protein berlebih dari ginjal, kemudian pembentukan protein yang kurang di hepar. Kalau yang kelainan di pembuluh limfe disebabkan karena infeksi atau karena keganasan. Kemudian pengeluaran cairan itu ada 2 macam. Jadi ada yang disebut dengan transudat, ada yang disebut dengan eksudat. Kalau yang disebut dengan eksudat itu disebabkan karena proses inflamasi ya. Jadi proses inflamasi itu nanti akan menyebabkan celah endotelnya menjadi lebih melebar. Karena dia melebar, maka akan keluar cairan-cairan yang disertai dengan protein. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengencerkan di daerah luka, kemudian adanya protein-protein ini juga akan membantu proses eliminasi dari antigen. Itu namanya eksudat. Jadi kalau ada cairan yang keluar dari pembuluh darah karena proses inflamasi, apakah itu karena proses infeksi, terutama infeksi ya, ini maka dia disebut dengan eksudat. Tetapi kalau yang keluar cairan dari plasma itu karena
kebocoran dari pembuluh darah, misalnya tekanan hidrostatiknya meningkat, kemudian tekanan onkotik yang menurun, kemudian adanya pembuluh limfe yang tersumbat, ini yang disebut dengan transudat. Jadi yang keluar hanya plasma darah saja, tidak disertai dengan protein ataupun sel. Kalau yang eksudat itu ada cairan, ada protein, ada sel leukosit, atau mungkin juga ada sel darah ya, karena kebocoran tadi, karena apa namanya ini meningkat ya, celah antar endotelnya meningkat, ini akan keluar semua. Nah, nanti kalau ngumpul lama-lama jadi nanah, itu yang disebut dengan eksudat. Tapi kalau transudat itu cairannya bening, hanya cairan plasma aja. Jadi tidak ada sel, tidak ada protein. Itu yang disebut dengan transudat ya. Jadi kalau eksudat itu lebih banyak disebabkan karena penyakit infeksi, sedangkan transudat itu lebih banyak disebabkan karena penyakit misalnya gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan hepar, itu akan menyebabkan terjadinya pengeluaran cairan dari pembuluh darah yang disebut dengan transudat. Sampai sini paham ya? Paham, dokter. Kemudian ini adalah aliran darah secara normal ya. Jadi darah itu kan dipompa oleh jantung, masuk ke aorta, dari aorta nanti akan disebarkan ke pembuluh darah arteri. Dari arteri ini nanti akan masuk ke arteriol. Dari arteriol ini nanti ujung paling akhir itu adalah kapiler. Nah, pada saat ada darah yang masuk ke kapiler, jadi darah ini kan dari kapiler arteri kan akan terjadi pengeluaran cairannya. Cairan plasma, kemudian mungkin nutrisi, oksigen, nah itu supaya digunakan oleh sel. Nah, setelah keluar cairan-cairan tadi ke interstisial, maka cairan tersebut harus ditarik kembali oleh pembuluh vena. Sehingga nanti jumlah cairan yang masuk, maksud saya jumlah cairan yang keluar, kemudian masuk kembali itu akan sama. Kemudian sisanya ini kan ditarik oleh pembuluh limfe. Nah, bagaimana kalau terjadi proses inflamasi? Pada saat terjadi proses inflamasi, maka pembuluh darah itu akan mengalami vasodilatasi. Jadi mediator inflamasi itu akan menyebabkan pembuluh darah itu menjadi inflamasinya menjadi vasodilatasi ya. Jadi melebar. Kemudian kalau melebar kan otomatis volume darahnya menjadi meningkat. Nah, kalau volume darah itu menjadi meningkat, maka akan terjadilah peningkatan tekanan hidrostatik. Sehingga pada saat tekanan hidrostatiknya itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan onkotiknya atau yang mengambil kembali ya darah tadi, maka inilah yang akan terjadi kondisi yang disebut dengan edem. Jadi pada saat edem ini akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah dulu, kemudian hidrostatiknya meningkat berlebihan, tidak diimbangi dengan pengambilan kembali ke pembuluh darah vena, sehingga akan ada penumpukan cairan di interstisial. Ini yang menyebabkan terjadinya edem. Berikutnya adalah limfaedema. Jadi limfaedema ini disebabkan edem yang disebabkan karena penyumbatan dari pembuluh limfe ya. Nah, macam-macam ini penyebabnya. Ada yang disebut dengan elephantiasis. Jadi elephantiasis ini edem karena kerusakan pembuluh limfe yang biasanya disebabkan karena parasit, yaitu cacing filariasis ya. Filaria yang menyebabkan kondisi penyakitnya namanya filariasis. Ini banyak ditemukan di daerah Sulawesi ya. Jadi yang banyak hutannya, kemudian banyak air ya, air yang kayak rawa-rawa gitu ya. Nah, di situ akan banyak cacing yang disebut dengan filaria. Nah, filaria ini nanti akan masuk aliran darah, dia jadi nembus ke kaki ya. Nembus pada saat orang itu misalnya ke rawa-rawa atau ke sawah yang ada airnya ya.
kemudian dia tidak menggunakan menggunakan sepatu gitu ya, maka cacing tadi itu akan masuk melalui sela-sela jari kaki di kulit, dia akan lanjut masuk ke pembuluh darah. Nah, setelah masuk ke pembuluh darah, dia akan masuk ke pembuluh limfe. Nah, di situ dia akan menyebabkan penyumbatan dari pembuluh limfe. Maka nanti akan terjadi ödem yang disebut dengan elephantiasis karena kakinya menjadi besar ya, sebesar kaki gajah. Kemudian bisa juga ödem yang disebabkan karena sel kanker. Jadi misalnya pasien-pasien dengan si amame, maka penyebaran dari sel kanker tadi salah satunya menyebabkan sumbatan pada pembuluh limfe di daerah lengan. Maka lengan yang sesisi dengan kankernya tadi itu akan mengalami pembengkakan. Kemudian bisa juga karena proses operasi. Jadi pada saat operasi, misalnya pengambilan sel kanker gitu ya, ternyata pembuluh limfenya juga terkena sehingga dia diangkat semua pembuluh limfenya, maka akan menyebabkan juga gangguan penyerapan air di pembuluh limfe atau terjadi sumbatan di pembuluh limfe. Kemudian bisa juga karena radiasi. Jadi misalnya juga karena kanker, kemudian dia harus dilakukan radiasi. Nah, radiasi tadi merusak pembuluh darah sehingga terjadilah edem. Tahapannya ini masih ringan ya, jadi bengkak-bengkak yang masih sedikit gitu ya. Kemudian sampai moderat itu sudah mulai tampak membesar, kemudian yang stadium moderat, stadium 2 juga lebih besar lagi, dan kalau yang stadium 3 sudah seperti ini. Nah, ini biasanya pembuluh limfenya rusak karena kanker atau karena itu elephantiasis itu seperti ini. Tipe edem itu ada yang disebut dengan pitting edem. Jadi kalau pitting edem itu artinya yang tersumbat adalah aliran darah di pembuluh darahnya ya. Jadi mungkin hidrostatik yang meningkat atau onkotik yang berkurang ya. Sehingga dia apabila ditekan itu nanti akan terbentuk cekungan. Itu yang disebut dengan pitting edem. Ini biasanya pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Kemudian bisa juga disebut dengan pulmonary edem. Jadi edema yang terjadi di pulmo atau di paru. Ini disebabkan karena gagal jantung sebelah kiri. Jadi aliran darah itu kan dari perifer ya, dari vena perifer itu kan harus masuk ke jantung. Jadi dia akan masuk jantung kanan kan. Nah, setelah masuk jantung kanan dia harus masuk ke paru. Kemudian dari paru akan masuk ke jantung kiri. Nah, kalau jantung kirinya itu mengalami kegagalan, maka darah tidak bisa masuk ke jantung kiri. Akhirnya numpuklah dia di paru-paru sehingga terjadi yang disebut dengan ödem paru. Kemudian bisa juga disebabkan adanya edem di daerah otak. Jadi edem otak itu biasanya misalnya kena trauma kepala ya. Jadi pada saat kepala itu mengalami trauma, kemudian ada pembuluh darah otak yang mengalami kerusakan, kemudian juga ada sel yang mengalami kerusakan ya. Jadi jejas gitu ya, jejas dari sel neuron, maka dia akan mengeluarkan kegagalan dari kanal ion kan, sehingga dia akan menyebabkan sel itu edem. Nah, kalau sel itu edem terus-menerus, maka dia akan bisa menyebabkan kematian dari sel ya, yang dalam bentuk nekrosis itu. Jadi brain edem itu adanya kerusakan di pembuluh darah dan jaringan akibat trauma ini akan menyebabkan permeabilitas dari pembuluh darahnya menjadi lebih meningkat sehingga ada tekanan hidrostatik yang meningkat masuk menyebabkan cairan tadi akan keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan interstisial di otak sehingga terjadilah yang disebut dengan ödem otak. Nah, ini yang disebut non pitting ya. Kalau non pitting itu biasanya kelainannya pada pembuluh limfe. Tapi kalau kelainannya pada pembuluh darah itu masih pitting edem. Kalau yang kelainannya pada pembuluh limfe akibat CA atau akibat filariasis itu
Kalau ditekan dia tidak ada cekungan, tidak terbentuk cekungan. Kalau ini kan terbentuk cekungan, ini namanya pitting idem. Tapi kalau non pitting itu kalau ditekan tidak cekung. Jadi odemnya itu keras gitu ya. Ini sama ya tadi mekanisme apa odem tadi. Kita lanjut kelainan ketiga adalah hiperemi dan kongestif. Jadi kalau yang disebut hipereming itu adalah proses aktif yang disebabkan karena adanya aliran darah yang berlebih ke dalam jaringan disebabkan karena proses vasodilatasi dari pembuluh darah. Contohnya pada kasus inflamasi. Kalau yang kongestif itu adalah proses pasif yang disebabkan karena sumbatan dari aliran darah kapiler yang berkaitan dengan apa namanya ketidakseimbangan darah ya, ketidakseimbangan darah pada saat dia akan masuk ke vena. Itu yang disebut dengan kelainan kongestif ya. Jadi kalau hiperemi itu tadi misalnya kita digigit semut gitu ya. Pada saat kita digigit semut, semut menggigit tadi itu mengeluarkan protein. Nah, protein tadi itu dianggap suatu antigen sehingga tubuh kita berespon antigen tadi itu akan dihancurkan. Kemudian pada saat dia menghancurkan, jadi sel makrofag ya, itu dia nanti akan mengeluarkan mediator inflamasi. Nah, mediator inflamasi inilah yang menyebabkan pembuluh darah di sekitar luka tadi akan mengalami vasodilatasi. Kalau terjadi vasodilatasi, maka aliran darah menjadi lebih banyak ke sana. Maka di permukaan kulit akan tampak warna kemerahan. Jadi hiperemi itu adalah merupakan proses aktif yang disebabkan karena peningkatan aliran darah di jaringan akibat vasodilatasi pembuluh darah. Biasanya disebabkan karena faktor inflamasi. Kalau kongesif itu adalah prosesnya pasif yang disebabkan karena stagnasi atau hambatan ya, hambatan aliran darah kembali ke vena. Jadi ini kalau normal ya, aliran darahnya normal. Tapi kalau ada hiperemi kan ada vasodilatasi pembuluh darahnya. Nah, karena ada vasodilatasi maka banyak aliran darah yang masuk ke kapiler tersebut sehingga terjadilah kulit menjadi berwarna kemerahan. Kalau yang kongestif tadi itu karena sumbatan. Jadi di venanya itu tersumbat sehingga aliran darah tidak bisa masuk ke vena. Kan dari arteri dikeluarkan kembali masuk ke vena. Tapi venanya mengalami sumbatan sehingga akan terjadi pengumpulan cairan ya. Pengumpulan cairan ini di daerah interstisil ini yang disebut dengan kongestif. Jadi kalau hiperemi itu disebabkan karena inflamasi, kalau yang kongestif itu bisa disebabkan karena gagal dari jantung. Kemudian gagal dari obstruksi dari vena atau aliran darah yang keluar atau masuk kembali ke jaringan itu akan menjadi berkurang. Kemudian kalau hiperemi tadi karena faktor inflamasi, kemudian bisa juga karena proses exercise ya. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas fisik itu mengapa kok akibat aliran darah misalnya di kaki menjadi lebih lancar gitu kan ya, sehingga kan ada vasodilatasi maka kaki itu menjadi warnanya lebih kemerahan. Kemudian kalau di wajah itu biasanya warna kemerahan karena malu gitu ya. Nah itu juga bisa menyebabkan aliran darah ke wajah menjadi meningkat sehingga terjadi flushing. Kemudian bisa juga pada kondisi wanita yang sudah menopause, itu juga menyebabkan aliran darah di wajah itu juga meningkat sehingga sering terjadi kemerahan pada kulit di daerah wajah. Jadi kalau hiperemi itu darahnya itu lebih banyak mengandung
oksigen sehingga warnanya menjadi kemerahan. Tetapi kalau kongestif itu darahnya lebih banyak mengandung CO2 sehingga apa namanya kulitnya itu menjadi lebih gelap, jadi seperti apa ya, merah kebiruan gitu ya karena isinya adalah CO2. Nah ini kalau contohnya kalau wajahnya ini mengalami hot flash ya. Nah ini adalah aliran darah di daerah permukaan wajah itu meningkat sehingga warnanya kemerahan karena darahnya banyak mengandung oksigen. Kelainan berikutnya adalah perdarahan atau hemorrhage. Jadi kalau perdarahan itu adalah keluarnya darah dari pembuluh darah ataupun dari jantung. Jadi ada beberapa istilah perdarahan di bawah kulit. Yang pertama adalah petechiae. Jadi kalau petechiae itu perdarahan sangat kecil ya di bawah kulit, ukurannya kira-kira 1 mm atau satu ujung ballpoint itu ya. Kemudian ada yang disebut purpura. Kalau ukurannya antara 1 mili sampai 1 cm. Kemudian ekimosis itu kalau lebih dari 1 cm. Kemudian ada istilah yang disebut dengan hematum. Jadi hematum itu kalau terjadi pengumpulan darah di jaringan. Contohnya misalnya kalian terbentur. Kalian terbentur misalnya di lutut gitu ya. Lututnya terbentur meja gitu ya. Maka pembuluh darah kapiler di lutut tadi itu akan pecah sehingga darah itu akan ngumpul di ekstraseluler. Nah, dia nanti akan menyebabkan warna yang kemerahan itu yang disebut dengan hematum. Ya, jadi pengumpulan darah segar di jaringan interstisial atau di jaringan. Kemudian kalau misalnya ada darah yang mengumpul di ruangan-ruangan di dalam tubuh, maka dia akan disebut sebagai berikut. Misalnya kalau ada darah di di pleura, maka dia disebut dengan hemotorak. Kalau ada darah di perikardium, maka disebut hemiperikardium. Ada darah di peritoneum, maka disebut hemoperitoneum. Kalau misalnya ada di sendi, maka disebut dengan hemartrosis. Itu penyebutannya. Nah, ini kalau ada pembuluh darah yang pecah kecil-kecil, kapiler kurang dari 1 cm, kurang dari 1 mili ya. Kurang dari 1 mili ini namanya adalah TG. Contohnya pada pasien-pasien DHF. Biasanya awalnya gejalanya seperti ini. Kemudian ini adalah purpura ya. Kalau apa namanya perdarahannya ini lebih dari 1 cm ya. Jadi lebih besar dari TG. Jadi ini ngumpul saking ngumpulnya ngerembel sehingga lebih besar. Ini namanya adalah purpura. Kemudian kalau yang banyak darahnya ngumpul di jaringan itu banyak lebih dari 1 cm atau seperti ini ya. Ini namanya ekimosis. Kemudian kalau hematuria itu adalah adanya darah di dalam saluran perkemihan ya. Jadi adanya darah dalam urin ya, keliru. Adanya darah di dalam urin. Nah, ini disebabkan karena bisa adanya batu ya. Batu di daerah saluran kemih misalnya di ginjal atau di vesika urinaria atau mungkin adanya CA ya. Ini akan menyebabkan terjadinya darah di dalam urin atau misalnya ada trauma di daerah ginjal, trauma di daerah saluran perkemihan ini bisa menyebabkan adanya darah yang bercampur urin. Namanya hematuria. Kalau hematemesis ini adalah muntah darah. Nah, ini disebabkan karena esofagus pembuluh darahnya di esofagus atau di daerah gaster itu pecah sehingga darah akan masuk ke gaster. Nah, pada saat masuk ke gaster ini akan merangsang reaksi muntah sehingga yang dikeluarkan adalah muntah darah. Itu namanya hematemesis. Biasanya warnanya menjadi kecoklatan ya darahnya karena terkena asam lambung tadi atau HCl.
Kemudian kalau hematosiesia ini namanya berak darah. Ya, jadi kalau darah seger keluar dari anus itu namanya hematosiesia. Kalau melena ini apa namanya? Berak darah tapi warnanya sudah seperti kopi hitam gitu ya, atau seperti petis kalau orang Jawa itu. Ya, jadi melena itu berak darah yang sudah berwarna kehitaman. Ini biasanya disebabkan karena pecahnya pembuluh darah di saluran cerna bagian atas. Jadi kalau saluran cerna bagian atas itu pecah, dia kan pertama kena asam ya, kena asam dari lambung, kemudian di kolon itu dia akan dipecah lagi oleh bakteri, maka dia akan warnanya menjadi seperti kopi ya, jadi menjadi apa gelap, hitam gelap gitu. Itu yang namanya melena. Kemudian ada beberapa istilah lagi, epistaksis itu kalau darah mimisen itu ya, dari apa pecahnya kapiler di hidung itu namanya epistaksis. Kalau orang Jawa bilang mimisen gitu ya. Kemudian kalau hemoptisis itu adalah batuk darah, misalnya pada pasien TBC paru, kemudian batuk, maka batuknya bercampur darah merah, darah segar, itu namanya hemoptisis. Kemudian kalau menorargi ini adalah menstruasi yang jumlahnya berlebihan. Jadi normal itu kan biasanya ganti 2 kali 1 softtek ya. Nah kalau lebih dari 2 softtek sehari, misalnya 3 atau 4 itu disebut dengan menorargi. Kalau metrorargi itu perdarahan di luar menstruasi. Jadi misalnya seorang wanita menstruasinya itu tanggal 8 sampai tanggal 13, setiap tanggal 8 sampai tanggal 13 gitu ya. Nah, ternyata bulan depannya itu tanggal 1 itu sudah mens. Kemudian berhenti, kemudian nanti tanggal 8 mens, kemudian setelah berhenti terus mens lagi. Nah, itu disebut dengan metrorargi. Artinya perdarahan uterus yang di luar menstruasi. Berikutnya adalah proses hemostasis dan trombosis. Jadi proses pembekuan darah. Jadi hemostasis dan trombosis ini akan berperan di dalam proses pembekuan darah. Kalau hemostasis itu adalah pembekuan pembuluh darah secara fisiologi ya, apabila terjadi pecahnya pembuluh darah. Jadi kalau ada pecah pembuluh darah, maka secara fisiologi tubuh itu akan melakukan cara supaya pembuluh darah tadi itu tidak terus mengalami kebocoran. Maka dia akan menyebabkan terjadinya sumbatan untuk menghentikan perdarahan. Ini yang disebut dengan hemostasis. Kalau yang trombosis ini adalah kondisi patologi di mana misalnya karena kekentalan darah atau banyaknya lipid di dalam darah ini menyebabkan aliran darah menjadi lebih rendah. Nah, kalau aliran darahnya itu menjadi rendah, maka sel-sel eritrosit, kemudian sel trombosit itu akan cenderung langsung bergerombol. Nah, kalau dia sudah bergerombol, maka dia akan menyebabkan suatu sumbatan di pembuluh darah. Itu yang disebut dengan trombosis. Kemudian hemostasis maupun trombosis ini nanti terkait dengan organ pembuluh darah, kemudian adanya platelet dan protein-protein pembekuan darah. Sel endotel itu dia akan menghasilkan proagulan dan antikoagulan. Karena adanya keseimbangan proagulan dan antikoagulan ini yang akan mempertahankan aliran darah itu menjadi apa ya? Menjadi normal karena darahnya tidak membeku atau darahnya juga tidak terlalu mengencer gitu ya. Itu yang peran dari endotel. Nah, antikoagulannya apa aja yang ada di endotel? Yang pertama adalah prostasiklin, kemudian nitrit oxide. Itu yang dihasilkan oleh
endotel ya. Kemudian yang kedua adalah adanya trombomodulin. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya plasminogen activating factor. Jadi kalau prostaglandin dan prostasiklin kemudian nitrit oxide itu fungsinya adalah menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar gitu ya. Kemudian kalau trombomodulin itu nanti dia akan mencegah aktivasi dari trombin. Jadi trombin ini nanti adalah faktor yang berperan untuk proses pembekuan. Kemudian fibrinolisis atau plasminogen activating factor itu dia berfungsi untuk menghancurkan benang fibrin. Jadi ini yang menyebabkan darah di pembuluh darah itu tidak pernah membeku. Tapi begitu dia keluar dari pembuluh darah kan langsung membeku darah. Karena tidak ada prostasiklin, nitrit oxide, trombomodulin maupun plasminogen activating factor. Kemudian kalau pembuluh darah tadi sel endotelnya juga menghasilkan bahan-bahan yang merangsang pembekuan apa saja, yaitu protein von Willebrand factor, kemudian juga protein tromboplastin, kemudian juga adanya plasminogen aktivator inhibitor. Ini yang akan berperan untuk berperan untuk menyebabkan pembekuan darah. Ini proses pembekuan darah itu ada intrinsik, ekstrinsik, dan common pathway. Jadi yang pertama, apabila ada pembuluh darah itu robek gitu ya, maka respon yang pertama adalah pembuluh darah mengalami vasokonstriksi, sehingga aliran darah menjadi berkurang ke daerah yang mengalami robekan. Kemudian setelah terjadi vasokonstriksi, maka akan terjadi pembentukan sumbat platelet ya. Jadi dengan adanya aliran darah yang menurun atau mengecil ini akan menyebabkan platelet-platelet itu akan saling gerombol. Nah, pada saat dia bergerombol, maka dia akan menyebabkan suatu sumbatan. Namanya adalah sumbat platelet. Nah, sumbat platelet ini sifatnya tidak bertahan lama. Supaya dia menyebabkan sumbatan yang bertahan lama, maka dia akan mengaktifkan faktor koagulasi. Faktor koagulasi ini akan bekerja secara intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau yang intrinsik adanya kerusakan pembuluh darah, ini nanti akan mengaktifkan faktor 12, faktor 11, faktor 9. Sedangkan jaringan ekstrinsik karena kerusakan dari sel, ini nanti akan mengaktifkan faktor 7. Faktor 7 dan faktor 9 ini akan bekerja sama-sama menjadi aktif untuk mengaktifkan faktor 10. Faktor 10 ini nanti dengan bantuan faktor 5 akan merubah protrombin menjadi trombin. Kemudian trombin akan merubah fibrinogen menjadi fibrin sehingga dia akan terjadi sumbat dari fibrin ya, disebabkan juga bantuan dari faktor 13. Ini adalah proses terjadinya pembekuan darah ya. Jadi pertama kalau ada kerusakan pembuluh darah maka terjadi vasokonstriksi. Setelah vasokonstriksi akan terjadi sumbat platelet. Jadi platelet akan bergerombol menyebabkan pembentukan sumbatan. Kemudian akan mengaktifasikan sistem koagulasi baik jalur ekstrinsik maupun intrinsik. Intrinsik akan mengaktifkan faktor 12, 11, 9. Kemudian kalau ekstrinsik mengaktifkan faktor 7, faktor 7 ya. Faktor 9 dan faktor 7 mengaktifkan faktor 10. Faktor 10 dengan faktor 5 mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Trombin akan mengaktifkan fibrinogen dan menjadi benang fibrin dengan bantuan faktor 13. Nah, setelah terjadi proses pembekuan, ini nanti akan terjadi penghancuran benang fibrin lagi. Namanya adalah fibrinolisis. Jadi adanya enzim plasminogen
ini akan berubah menjadi plasmin dengan adanya platelet aktivator inhibitor ya. Nah, ini nanti plasmin ini akan bekerja untuk mendegradasi benang fibrin sehingga dia akan benang fibrinnya tadi itu akan terpecah ya. Sehingga akan sumbatan tadi itu akan kembali mencair. Berikutnya adalah trombosis. Jadi kalau tadi hemostasis itu kan fase pembekuan darah karena proses fisiologi ya. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah yang pecah, maka akan ada proses hemostasis. Nah, sekarang kalau trombosis itu adanya bekuan yang disebabkan karena misalnya aliran darah yang tidak lancar, kemudian abnormalitas dari dinding pembuluh darah atau kandungan solut bahan yang solut di dalam darah ya. Jadi trombosis ini biasanya disebabkan karena aliran darah yang melambat sehingga menyebabkan aliran darah itu tidak lancar atau stasis. Beberapa keadaan yang bisa menyebabkan trombosis, contohnya itu adalah ini tekanan darah yang tinggi, aterosklerosis, infeksi, penyakit autoimun, gangguan metabolik, kemudian bisa juga karena faktor trauma dan surgery atau operasi ya. Kemudian dua prinsip yang terjadi pada aliran pembuluh darah sebagai predisposisi dari trombosis itu adalah kalau alirannya itu stasis. Jadi misalnya karena venanya mengalami vasodilatasi ya, itu bisa menyebabkan trombosis. Contohnya pada pasien-pasien dengan varises gitu ya. Nah itu nanti bisa menyebabkan sumbatan di pembuluh vena. Kemudian bisa juga disebabkan karena aliran darah yang turbulen atau aliran darah yang berputar. Ini juga akan menyebabkan terjadinya sumbatan. Kalau trombin atau trombus pada vena itu disebabkan paling sering adalah pada pasien-pasien dengan varises vena ya. Kalau yang trombus pada pembuluh darah arteri itu biasanya disebabkan karena lepasnya plak dari aterosklerosis. Kemudian kalau di jantung itu biasanya disebabkan karena adanya flutter atau fibrilasi ya. Jadi denyut jantung yang abnormal terjadi fibrilasi maka akan menyebabkan terjadinya bentukan dari trombus tadi. Jadi secara umum pembentukan trombus tadi bisa disebabkan karena adanya kerusakan jaringan, adanya karena faktor herediter, adanya istirahat yang lama ya. Jadi misalnya pada pasien-pasien bed rest yang lama karena usia, karena setelah operasi, kemudian gangguan obstetri ya, misalnya pada hamil tua, kemudian keganasan, aliran darah yang terganggu, juga bisa karena faktor imun. Efek dari trombosis ini pertama bisa mengalami resolusi atau perbaikan, atau bisa menyebabkan propagasi. Jadi dia ini akan menyebabkan semakin besarnya ya, semakin besarnya sumbatan, atau bisa juga terjadi embolisasi. Jadi ada lubang baru gitu ya, lubang baru dari sumbatan tersebut. Kemudian bisa terjadi organisasi itu terjadi granulasi dari jaringan
yang terkena dari trombus tadi ya itu menjadi mengalami granulasi. Kemudian bisa juga terjadi rekanalisasi atau ada lubang lagi terbentuk lubang ya. Jadi pertama adalah resolusi jadi hilang sumbatannya, propagasi itu tambah banyak, kemudian embolisasi itu adalah misalnya lepasnya trombin ya. Lepasnya trombin, kemudian trombin itu nanti akan menyumbat. Itu yang disebut dengan embolisasi. Kemudian kalau organisasi tadi itu menyebabkan granulasi dari jaringan atau proses penyembuhan yang berlebihan ya sehingga terbentuk jaringan sekar. Kemudian rekanalisasi itu terbentuk lubang kembali dari sumbatannya. Enggak usah. Nah ini ya, tadi kalau ada sumbatan kemudian menghilang, ini dia mengalami resolusi. Kemudian ada sumbatan di mana sumbatan ini terlepas, sedikit terlepas, kemudian ikut aliran darah terus menyebar ke seluruh tubuh dan menyumbat di salah satu bagian. Misalnya nyumbat di paru, ini namanya adalah embolisasi. Jadi adanya sumbatan yang terlepas gitu ya. Kemudian dia bisa menyebabkan terjadinya di organisasi tadi. Jadi akan menyebabkan granulasi di sekitar jaringan yang mengalami sumbatan. Ini nanti efeknya akan mempersempit diameter pembuluh darah. Kemudian bisa juga terjadi apa ini namanya kanalisasi, rekanalisasi. Jadi ada terbentuk lubang-lubang baru di antara sumbatannya. Kalau propagasi ini sumbatannya misalnya sedikit, tambah lama tambah penuh. Itu namanya propagasi. Komplikasinya ada infak, edem, emboli, infeksi, dan inflamasi. Kelainan berikutnya adalah emboli. Jadi emboli ini bisa berasal dari partikel, contohnya adalah trombus yang terlepas, atau emboli cairan, atau bisa emboli gas ya, yang masuk ke dalam pembuluh darah dari tempat asalnya menuju ke sirkulasi di bagian lain dari tubuh. Nah, biasanya apa emboli tadi itu dinamai sesuai dengan penyebabnya. Kalau trombus yang menyebabkan emboli namanya tromboemboli. Kalau udara namanya gas emboli. Kalau jaringan lemak yang lepas namanya fat emboli. Atau jaringan bone marrow yang terlepas namanya bone marrow emboli. Jaringan tumor bisa tumor emboli. Ke dalam darah sehingga jaringan yang tidak apa bukan jaringan ya. Jadi bahan-bahan yang tidak larut dalam darah tadi yang berasal dari cairan amnion itu akan masuk ke dalam aliran darah, kemudian dia akan menyumbat. Misalnya menyumbat di paru akan terjadi odem paru, menyumbat di otak dia akan jadi stroke ya, kemudian bisa menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Berikutnya adalah infak. Infak ini merupakan kondisi yang disebabkan karena proses sumbatan ya, sumbatan pembuluh darah. Kemudian sumbatan ini sifatnya total gitu ya, sehingga tidak ada aliran darah di bagian distal. Nah, penyebabnya apa? 99% ini disebabkan karena sumbatan dari trombus. Kemudian sisanya itu bisa karena vasospasme, kemudian bisa karena apa namanya bisa karena penekanan dari pembuluh darah,
kemudian juga bisa karena edema dari edema yang disebabkan karena penyakit ya, misalnya pada hernia ya. Jadi adanya hernia ini menyebabkan cairan akan masuk di skrotum. Nah, cairan yang akan masuk di skrotum dalam jumlah banyak ini akan menekan aliran darah di skrotum. Sehingga namanya jadi glukosa itu nanti akan sifatnya anaerob ya, tapi glikolisis yang anaerob sehingga akan menyebabkan pH-nya menurun, kemudian cadangan glikogennya juga akan berkurang karena dia dibuat untuk membentuk ATP. Sedangkan kalau ATP yang berkurang tadi juga akan menyebabkan pelepasan dari protein di ribosom sehingga sintesa proteinnya berkurang tapi sintesa lipidnya akan meningkat sehingga terjadi deposit dari lipid di intrasel. Ini kalau misalnya penyebabnya dihilangkan, iskemiknya tadi atau sumbatannya dihilangkan, maka dia akan kembali normal, namanya reversible injury. Tapi kalau misalnya sumbatannya itu berlangsung terus-menerus, tidak bisa dihilangkan, maka dia akan lanjut ke irreversible injury. Jadi dengan adanya pH yang asam tadi ini akan meningkatkan aktivasi enzim proteolitik sehingga terjadilah nekrosis ya atau membrannya menjadi rusak karena odem tadi ya, yang odem yang berlebihan tadi, maka membrannya akan rusak, akan pecah, maka terjadilah kondisi sel mengalami nekrosis. Nah, kalau sudah nekrosis atau mati, maka dia sudah tidak akan bisa kembali normal atau hidup lagi. Hasil dari infak itu apa saja ya? Bisa pada jantung, ini disebabkan karena jaringan infak tadi itu berubah menjadi jaringan fibros ya, sehingga nanti akan terjadi infak atau infak setelah iskemik ya, jadi terjadi proses penyembuhannya itu berubah menjadi jaringan fibros. Kemudian kalau ada di otak itu ya, karena adanya nekrosis dari sel otak atau sel neuron, kemudian dia akan menyembuh, ini akan menjadi suatu kondisi yang disebut dengan infak cerebral. Bisa juga kalau di renal jadi infrakrenal ya, jadi terjadi jaringan skar atau fibrosis juga ya. Kalau di liver juga sama, jadi begitu ada infak kemudian selnya itu mati, maka sel mati tadi itu akan digantikan oleh sel-sel jaringan ikat, yaitu jaringan ikat fibros, baik di jantung, di otak, di renal maupun di hepar. Berikutnya adalah shock. Jadi shock itu adalah kondisi yang disebabkan karena hipoperfusi dari jaringan akibat pertama adalah kardiogenik ya. Ini disebabkan karena pompa jantungnya menurun sehingga kalau jantungnya tidak bisa memompa maka jaringan juga akan kekurangan darah. Kemudian bisa juga karena perdarahan. Karena darah banyak yang keluar, otomatis darah yang masuk ke jantung kembali juga akan menurun. Sehingga yang disebarkan juga menurun. Kemudian bisa juga karena faktor sepsis. Jadi infeksi mikroba ini nanti menghasilkan mediator inflamasi yang banyak. Nah, mediator inflamasi tadi itu dia akan menyebabkan gangguan seluruh organ sehingga terjadilah multiple fungsi organ mulai jantung, ginjal, otak sehingga terjadi sepsis atau shock sepsis. Kalau yang dari faktor jantung atau yang disebut dengan cardiogenic shock ini disebabkan karena gangguan dari pompa jantung ya. Jadi karena jantung gagal memompa otomatis daerah perifer tadi juga akan mengalami kekurangan. Contohnya adalah kasus miokard infark, misalnya jantungnya tidak bisa memompa, maka aliran darah yang masuk ke arteri koronaria yang memberi makan pada sel otot jantung berkurang, sehingga otot jantungnya banyak mengalami kematian. Kalau sepsis shock ini tadi karena bakteri ya, terutama bakteri-bakteri gram negatif, walaupun gram positif juga bisa.
Jadi adanya mediator inflamasi yang berlebihan ini akan merusak fungsi jantung, fungsi ginjal, fungsi otak. Kemudian hypovolemic shock ini karena perdarahan atau muntah atau berkeringat terlalu banyak atau berkemih terlalu banyak atau misalnya kehilangan cairan karena proses luka bakar yang hebat ya, itu bisa menyebabkan kondisi hypovolemic shock. Nah, komplikasinya ini bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal, fungsi hepar, kemudian fungsi otak. Ini nggak usah. Berikutnya adalah disseminated intravascular coagulation. Jadi koagulasi pembuluh darah yang meluas. Ini disebabkan karena peningkatan konsumsi dari faktor-faktor koagulasi ya. Jadi misalnya ada infeksi. Nah, infeksi itu kan akan menyebabkan kerusakan. Nah, proses pembekuan ya, untuk menutup pembuluh darah yang mengalami kerusakan tadi. Maka terjadilah yang disebut dengan pembekuan darah yang banyak di tempat yang banyak. Maka dia disebut dengan disseminated intravascular coagulation. Nah, kondisi ini di apa namanya